Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membawakan makalah yang berjudul Cyberbullying di Sosial Media. Kami bertiga terdiri dari saya, Alvin Sanatain, dan Dani, dan Kak Dinda Intan Garudea. Bullying dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai penindas atau perisa. Segala bentuk perisakan dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Maka pada era gadgeting, bullying menjadi mudah dilakukan melalui teknologi modern yaitu media sosial. Respon terhadap bullying di sosial media itu 35% orang membiarkan dan melaporkan kepada pihak berwajib itu hanya 7% saja. Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia membuat kasus perundungan cyber di media sosial makin marak terjadi di Indonesia. Perundungan cyber tidak hanya menimpa kalangan selebritas, tetapi juga masyarakat biasa. Beberapa kasus bahkan menyebabkan korban bunuh diri. Akan tetapi, pelaku merasa tidak bersalah. Dari fenomena ini, perlu dijelaskan bentuk perundungan cyber di media sosial dan pencegahan bagi korban dan pelaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan observasi terhadap akun media sosial seperti di Facebook, Pet, Twitter, dan Instagram yang teridentifikasi perundungan cyber. Pada dasarnya, bullying dilakukan dengan cara menyerang korban melalui pesan singkat, memasukkan akun untuk mencemarkan reputasi seseorang, atau mengancam orang lain melalui jaringan sosial. Willard merinci jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam perundungan cyber. Yang pertama, flaming, yakni perselisihan ucapan memancing amarah. Yang kedua, harassment, berulang-ulang mengirimkan pesan yang menyinggung. Yang ketiga, denigration, menggosip tujuan menjelekkan reputasinya. Yang keempat, impersonation, meretas akun seseorang dengan tujuan mencemarkan nama baik pemilik akun tersebut. Yang kelima, outing and trickery, membagikan rahasia atau informasi yang memalukan dari seseorang di dunia maya. Berikutnya, exclusion, mengucilkan seseorang dari kelompok pertemanan di dunia maya, dan cyber stalking, mengirimkan pesan yang mengandung ancaman. Salah satu alasan respon melakukan perundungan cyber yang dilakukan oleh responden, lebih dari 50% respon menjawab adalah dengan alasan bercanda, dan iseng 11%. Berikutnya akan disampaikan oleh Dani. Kepada Dani dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Alvin. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk-bentuk perundungan. Yang pertama yaitu gambar pertama adalah flaming atau pertengkaran daring. Bentuk ini adalah perangkatan dengan cyber dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan. Pertengkaran daring biasanya terjadi di surel, ruang obrol, dan media sosial. Beberapa kasus pertengkaran daring yang terjadi di Indonesia adalah fans atau penggemar dan haters atau pembenci seperti yang terjadi pada kasus Aurel Hermansyah. Usai menerima bullying di media sosial, ibunya sangat terganggu dengan tindakan pelaku, sehingga Ashanti dibuat geram ketika mendapati salah satu pengguna Instagram menghina Aurel dengan kata-kata yang pantas. Istri Anang Hermansyah itu semakin tidak habis pikir ketika mengetahui pelaku pembuli putrinya ternyata masih di bawah umur. Nah, yang kedua yaitu contoh kasus dari akun palsu menjual ibunya. Impersonating atau akun palsu adalah meretas akun media sosial seseorang, melakukan posting dan sebagai orang tertentu atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat seseorang terlihat buruk sehingga merusak reputasi seseorang. Yang ketiga yaitu
beredar sebuah akun Facebook milik IRF mendadak disorot netizen karena menuliskan status yang menghina hari Nyepi agama Hindu. Statusnya berisi nyepi sepi sehari kayak tai. Itu diunggah pada 16 Maret 2010. Itu mendapatkan kencaman keras dari para tetua Bali dan warga Hindu Bali hingga melaporkan sang pemilik akun ke polisi. Yang berikutnya, salah satu kasus perundungan yang paling mengerikan yang terjadi di sebuah negara Kanada adalah kematian tragis Amanda Todd. Amanda Todd adalah siswa kelas 10 di British Columbia. Bermula dari pembicaraan di ruang obrol, teman-temannya memuji kecantikannya sehingga meminta berpose vulgar. Todd yang merasa tersanjung kemudian melakukan karena iseng. Tanpa disangka, seseorang menyebarkan pose vulgarnya di internet sambil berusaha memerasnya. Tak hanya menjadi bahan olokan di internet, ia pun dirudung di sekolah. Teror tersebut akhirnya menyebabkan Todd cemas dan depresi. Sekitar sebulan sebelum ia bunuh diri, Todd memposting sebuah video dengan judul My Story, Strangle, Bullying, Sites, and Self-Harm. Yang berikutnya yaitu pencegahan perundungan cyber untuk pelaku. ICT Watch, sebuah organisasi yang mengamati aktivitas internet di Indonesia, memberikan beberapa tips untuk menangani masalah cyberbullying. Yang pertama yaitu tidak berbohong dan menyebarkan berita palsu. Yang kedua, tidak menyebarkan kebencian di internet, hanya membagikan informasi positif. Yang ketiga, jangan mengejek orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Yang keempat, jangan menulis kata-kata yang melecehkan. Kita sebelum postingkan informasi baru meminta maaf karena membuat kesalahan di internet. Yang keenam, tidak menanggap cyberbullying. Yang ketujuh, tidak mengungkapkan pertanyaan rahasia dan sensitif, baik pribadi atau orang lain, dan berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu. Yang berikutnya yaitu dampak psikologis bullying bagi korban. Dampak psikologis bullying dapat berkembang menjadi serangan panik, depresi, PTSD, post-traumatic syndrome disorder, serta sindrom kecemasan. Hal-hal ini akan terus terasa dan semakin parah hingga dewasa jika tidak mendapatkan penanganan segera. Korban bullying, anak-anak sangat berpotensi mengalami depresi, dorongan bunuh diri, serta agorafobia. Agorafobia merupakan ketakutan berlebihan terhadap perasaan terjebak di tempat umum, rasa tidak bisa melarikan diri, dan panik karena khawatir tidak mendapatkan pertolongan. Dampak psikologi ini juga sering terlihat pada kesehatan korban. Hal ini disebut dengan gangguan psikosomatis, misalnya anak-anak akan terserang sakit kepala hebat atau mual-mual setiap kali akan pergi ke sekolah. Berikut materi yang saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan oleh Kak Dinda. Baik, terima kasih Denny. Saya akan melanjutkan dampak bullying bagi pelaku. Pelaku juga tidak akan lepas dari dampak psikologi bullying hingga dewasa. Mereka yang sering melakukan perundungan saat masa anak-anak dan remaja lebih rentan terjebak di dalam tindak kekerasan saat dewasa, termasuk tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, memiliki sifat abusif dan destruktif kepada pasangan dan anak-anaknya kelak. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, tampak bahwa akses terhadap internet yang bebas membuka peluang bagi remaja untuk bereksplorasi, termasuk dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial dunia cyber. Hasil kajian menemukan fakta bahwa perundungan cyber dilakukan oleh 89% responden yang mayoritas dilatar belakangi alasan bercanda. Namun, perundungan cyber memberikan dampak yang cukup personal bagi korban yang mengalaminya. Kajian ini menjadi semakin menarik saat mendapatkan fakta bahwa ada perbedaan gender dalam menyikapi perundungan cyber. Saran dari kami adalah pentingnya pengetahuan tentang etika di dunia berinternet atau netiquette dapat menjadi solusi dalam mencegah perundungan cyber. Karena siapapun memiliki potensi untuk menjadi korban dan pelaku perundungan cyber. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi Undang-Undang ITE dan etika berinternet yang disebut PIKIR, yaitu penting, informatif, kebaikan, inspiratif, dan realitas.
Perundung adalah orang yang pengecut. Mereka kecil dan pecundang. Tetaplah berpikir positif, pikirkan semua kebaikan dan kelebihan yang kamu miliki. Tetap berusaha untuk percaya diri. Jawab pertanyaan perundung dengan ungkapan, terserah kamu, saya nggak peduli omong kamu apa. Lebih baik lagi, blokir akun sosial media pelaku. Kita semua berhak merasakan aman dan nyaman. Jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah dan kesilapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.